Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya ingin menyapa semua ibu dan bapak pendidik dan tenaga kependidikan, juga adik-adik pelajar dan mahasiswa di seluruh Indonesia. Ini hari yang baik untuk kita semua, karena tahun ini kita mendapatkan kesempatan untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional dalam situasi yang lebih baik. Kita bisa sampai pada hari ini karena ketangguhan kita untuk pulih, yang selalu menjadi semangat dari pendidikan Indonesia. Dimulai dari Ki Hajar Dewantara sebagai Menteri Pendidikan pertama Republik Indonesia dan Bapak Pendidikan Indonesia, yang tidak pernah menyerah memulihkan dan memerdekakan masyarakat Indonesia dari penjajahan melalui jalan pendidikan. Semangat itu terus terwariskan sampai saat ini, ditunjukkan dengan upaya kita bersama untuk mengakselerasi kualitas pendidikan Indonesia dan memulihkan pendidikan dari dampak pandemi. Untuk itulah, pada peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun ini, kita mengangkat tema Pimpin Pemulihan Bergerak untuk Merdeka Belajar. Tema ini mewakili gerakan Merdeka Belajar yang terus kita dorong bersama-sama dengan penuh semangat gotong royong. Bahkan, kita tidak hanya menggerakkan pemulihan Indonesia, tetapi juga memimpin pemulihan di tingkat global melalui presidensi Indonesia di forum G20, di mana Kemendikbudristek mendorong agenda-agenda pendidikan dan kebudayaan yang menjadi kepentingan bangsa Indonesia dan saya yakini membawa manfaat untuk Indonesia dan dunia. 19 episode Merdeka Belajar yang telah kita luncurkan hingga saat ini adalah bukti kuatnya gotong royong kita mewujudkan pemulihan pendidikan yang manfaatnya sudah dirasakan secara nyata. Untuk itulah pada hari ini saya akan mengajak kita semua untuk melihat kembali apa saja yang sudah kita gerakan bersama sebagai bekal untuk terus maju melompat ke masa depan. Tidak lupa di hari yang baik ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat yang telah mendukung perwujudan cita-cita Merdeka Belajar demi pendidikan yang berkualitas untuk seluruh rakyat Indonesia. Selamat Hari Pendidikan Nasional untuk kita semua. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa, hak setiap masyarakat Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Kami di Kemendikbudristek terus menjadikan harapan itu sebagai pengingat untuk terus menciptakan terobosan dan inovasi. Menghadirkan transformasi nyata menuju perbaikan, membawa Indonesia melompat ke masa depan, di mana semua dari kita mendapatkan hak akan pendidikan yang berkualitas. Itulah tujuan dari Merdeka Belajar yang sekarang menjadi gerakan kita bersama. Selama pandemi, kami tidak berhenti melangkah. Kami terus berupaya menghadirkan terobosan Merdeka Belajar dan memastikan masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya. Dan berkat dukungan dan kerja keras kita semua, sampai hari ini sudah ada 19 episode Merdeka Belajar yang menyentuh berbagai aspek transformasi pendidikan. Saya akan mulai dari terobosan yang paling esensial karena berhubungan langsung dengan upaya peningkatan mutu pendidikan, yaitu asesmen nasional, kurikulum merdeka, rapor pendidikan, dan terobosan bantuan pembiayaan pendidikan seperti dana BOS. Dengan ketiga terobosan ini, pembelajaran di sekolah sekarang lebih terfokus kepada hal-hal yang esensial, yaitu kemampuan literasi, numerasi, dan penguatan karakter, sehingga jauh lebih relevan. Saya akan jelaskan bagaimana kurikulum merdeka menjadi solusi yang benar-benar memerdekakan kita semua. Pertama, kurikulum ini kami tawarkan sebagai opsi, jadi tidak ada sama sekali pemaksaan kepada sekolah untuk menerapkannya. Jika dipaksakan, artinya kita tidak memberikan kemerdekaan. Namun, saya berharap Bapak dan Ibu dapat melihat bagaimana kurikulum merdeka ini benar-benar bermanfaat untuk pemulihan pembelajaran. Kedua, guru punya keleluasaan yang jauh lebih besar untuk mengembangkan pembelajaran dengan mengedepankan project-based learning. Karena kami percaya bahwa gurulah yang paling mengerti kebutuhan dan potensi anak didiknya. Ketiga, kurikulum merdeka mengedepankan pembelajaran yang jauh lebih memerdekakan, menyenangkan, mendalam, dan relevan untuk para pelajar.
Selain itu, kita sekarang tidak perlu khawatir lagi dengan ujian akhir yang menentukan kelulusan murid. Karena asesmen nasional sebagai pengganti ujian nasional yang pada tahun 2021 sudah diikuti oleh lebih dari 6,5 juta murid dan 3 juta guru, berfokus pada perkembangan dan perbaikan capaian belajar serta lingkungan sekolah. Hasil asesmen nasional bisa diakses di platform rapor pendidikan oleh pemerintah daerah dan setiap sekolah sebagai bahan refleksi dalam menentukan langkah lebih lanjut yang berbasis data. Berbicara tentang peningkatan kualitas, saya selalu meyakini bahwa guru adalah garda terdepan yang paling menentukan arah dan masa depan pendidikan Indonesia. Oleh karena itulah, kami selalu berupaya berada di sisi para guru. Selain menghadirkan platform yang membantu guru dalam belajar, mengajar, dan berkarya, kami juga terus memprioritaskan seleksi guru ASN P3K untuk mengatasi tantangan kesejahteraan yang dihadapi oleh para guru honorer selama ini. Kami akan terus melanjutkan program ini untuk memastikan guru-guru kita mendapatkan hak yang sepadan dengan pengabdiannya. Kami pun menyadari bahwa selama ini banyak sekali tantangan yang dihadapi para tenaga kependidikan dan kepala sekolah untuk memajukan satuan pendidikan. Mulai dari keterbatasan dana sampai persyaratan administrasi yang banyak dan berbelit-belit. Untuk itulah kami mentransformasi kebijakan dana bantuan untuk sekolah mulai dari PAUD sampai SMA dan sederajat. Dari yang dulu besaran dananya sama untuk setiap murid di seluruh Indonesia, sekarang disesuaikan dengan tingkat kemahalan daerah. Dengan perubahan kebijakan BOS Majemuk ini, banyak sekali sekolah di daerah 3T yang mengalami peningkatan dana bantuan operasional sampai lebih dari 2 kali lipat. Tidak hanya itu, dana bantuan operasional sekolah sekarang juga langsung dikirim ke rekening sekolah dan penggunaannya jauh lebih fleksibel, sehingga kebutuhan sekolah bisa segera terpenuhi. Ini merupakan upaya kami untuk memastikan peningkatan kualitas pendidikan terjadi di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Saya yakin kita semua punya mimpi yang sama, yaitu bagaimana di masa depan semua pelajar, pendidik, dan setiap sekolah yang ada di Indonesia bisa merdeka untuk maju dan terus berkembang. Dan dengan merdeka belajar, kita semua sedang bergerak dengan serentak untuk mewujudkannya. Untuk itu, di Hari Pendidikan Nasional kali ini, mari kita simak bagaimana para pelajar dan pendidik di seluruh Indonesia merasakan manfaat yang luar biasa dari terobosan-terobosan Merdeka Belajar. Manfaat yang telah dirasakan oleh ibu dan bapak pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik, harapannya tidak hanya untuk hari ini saja, tetapi sampai seterusnya, sampai benar-benar terwujud cita-cita Merdeka Belajar. Karena itulah setiap kali kunjungan kerja, saya selalu menyempatkan waktu untuk mengunjungi sekolah dan berbincang kepada para murid. Semangat mereka untuk belajar dan meraih cita-cita adalah inspirasi terbesar saya. Salah satu momentum kunjungan kerja yang paling berkesan bagi saya adalah ketika saya memberikan kejutan saat berkunjung ke dalam kelas untuk berbincang dengan para murid.